Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rizky Bimo Prasetyo, David Iyazi, Latan Nabila Fasya, dan Wan Maulita yang akan menjelaskan mengenai kurangnya fasilitas transportasi umum di Bandung. Untuk introduction-nya, transportasi umum penting bagi beberapa stakeholder. Namun, tantangan seperti infrastruktur minim serta layanan tidak konsisten menghambat penggunaannya. Masalah seperti ketidakpastian waktu, keamanan, dan kenyamanan berdampak pada produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup. Solusi diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan transportasi umum. Untuk proyek objektifnya, yang pertama ada mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi para pengguna transportasi umum. Kedua, mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan. Ketiga, memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan penyedia layanan. Dan yang terakhir, meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat. Untuk empathize-nya, yang pertama ada keamanan. Untuk key findings-nya keamanan. Kasus pelecehan seksual dan pencurian menjadi perhatian utama bagi para pengguna. Kondisi fasilitas seperti kendaraan tua, kurang bersih, dan fasilitas fasilitas minim membuat perjalanan tidak nyaman. Ketiga, ketidakpastian jadwal sehingga menjadi keterlambatan sering terjadi sehingga menurunkan produktivitas para pengguna. Keempat, ada aksesibilitas, halte yang jauh dan kurangnya informasi rute menyulitkan perencanaan perjalanan. Kelima, ada preferensi kendaraan pribadi. Penggunaan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena kenyamanan dan aman. Yang terakhir ada harapan. Modernisasi fasilitas, penambahan fitur keamanan, dan integrasi transportasi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Untuk research methodnya, kita menggunakan wawancara terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan tetap untuk mengumpulkan data dari mahasiswa, pedagang, dan karyawan magang. Lalu menggunakan observasi langsung, melakukan pengamatan kondisi transportasi umum di Bandung untuk memahami tantangan yang dihadapi para pengguna. Lalu untuk define-nya, transportasi umum di Bandung menghadapi masalah seperti tiket ketidakamanan, jadwal tidak pasti, akses terbatas, dan fasilitas yang buruk. Hal ini menghambat mobilitas mahasiswa, pedagang, dan karyawan magang, mendorong mereka beralih ke kendaraan pribadi pribadi yang memburuk kemacetan dan polusi. Dibutuhkan solusi inovatif untuk menciptakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan efisien. Berikut ada beberapa stakeholder yang kita wawancarai. Yang pertama ada Syifa Putri, berumur 19 tahun, ia adalah mahasiswa Universitas Pasundan. Kebutuhan yang ia butuhkan adalah transportasi umum yang aman, nyaman, dan mudah diakses untuk perjalanan ke kampus. Untuk frustasinya sering jadwal terlambat karena akses transportasi yang sulit dan jadwal yang tidak pasti. Untuk motivasinya menginginkan perjalanan yang lebih efisien agar dapat memaksimalkan waktu dan belajar. Lalu yang kedua ada Reza Gunawan, berumur 22 tahun, ia adalah pegawai magang. Kebutuhannya transportasi yang tepat waktu untuk mencapai tempat kerja. Frustasinya ketidakpastian jadwal dan resiko keamanan saat menggunakan transportasi umum. Motivasinya meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres perjalanan sehari-hari. Dan yang terakhir ada Ucu Hairudin, ia adalah pedagang kecil di Bandung. Kebutuhannya transportasi umum yang dapat diandalkan untuk mengangkut barang dengan dagangannya ke tempat berjualan. Frustasinya kendaraan yang tidak layak pakai dan rute yang tidak jelas. Motivasinya mendukung keberlanjutan usaha dengan transportasi umum yang efisien dan ekonomis. Selanjutnya itu ada brainstorming. Yang pertama itu tiket terintegrasi yang dimana tiket elektronik nanti akan berlaku untuk semua jenis transportasi umum yang ada di Bandung. Yang kedua itu ada sistem pengaduan, yang dimana kita akan membuat platform digital berbasis aplikasi untuk menampung semua keluhan pengguna transportasi umum. Dan yang terakhir memasang CCTV, yang dimana di sini CCTV real time yang akan terhubung ke aplikasi mobile. Selanjutnya prototype. Di sini kita ada aplikasi yang namanya Dcam, yang dimana aplikasi transportasi umum bernama Dcam ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Aplikasi ini mencakup fitur seperti pendaftaran akun, login, dan pemulihan kata sandi, serta tampilan antarmuka pengguna yang intuitif, termasuk informasi lokasi halte,
peta interaktif, dan informasi tentang area tertentu seperti alun-alun Bandung. Fitur tambahan mencakup profil pengguna dengan pengaturan pribadi, kemampuan untuk memindai kode QR, dan akses CCTV real time yang menampilkan di situasi di berbagai lokasi untuk meningkatkan keamanan pengguna. Prototipe ini dirancang untuk memberikan solusi yang inovatif dan mempermudah pengguna transportasi umum di wilayah perkotaan. Yang selanjutnya ada tes. Aplikasi yang dirancang untuk memantau keamanan dan kenyamanan transportasi umum melalui akses CCTV dan fitur-fitur tambahan lainnya. Responden menyukai kemudahan pengguna dan manfaat fitur seperti pemantauan CCTV, jadwal halte, serta berita transportasi. Namun, mereka mengusulkan perluasan cakupan CCTV, penambahan fitur pelacakan kendaraan secara real time, dan terintegrasi layanan di kota lain. Ada pula saran untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan halte serta menambahkan fitur inovatif seperti pemantauan parkiran kosong. Responden juga menyoroti kebutuhan pengembangan teknis untuk menjamin efisiensi dan akurasi fitur tersebut. Selanjutnya ada bagian iteration and improvement. Yang pertama ada bagian change made, yaitu perubahan atau perubahan prototipe terhadap feedback. Yang pertama ada penambahan fitur untuk pelacakan kendaraan real time menggunakan GPS. Yang kedua ada perluasan cakupan CCTV hingga kendaraan umum dan area parkir. Dan yang terakhir, yang ketiga ada penyederhanaan antar muka aplikasi untuk memudahkan pengguna. Yang terakhir ada bagian learning atau yang kelompok kami ketahui, yaitu ada pertama pentingnya mendengar kebutuhan pengguna untuk menciptakan solusi relevan, yang kedua teknologi fleksibel membantu menjawab tantangan keamanan dan efisiensi, dan yang terakhir fokus pada kenyamanan melalui desain aplikasi yang sederhana dan intuitif. Selanjutnya, untuk bagian result and impact, yang pertama deliverable, yaitu aplikasi dengan fitur utama pemantauan CCTV real time dan playback melalui barcode. Yang kedua ada informasi berita tentang kendaraan umum atau situasi di jalan raya. Dan yang ketiga jadwal halte dan urusan pengguna untuk pelaporan insiden. Selanjutnya untuk bagian impact, yaitu pengguna merasa lebih aman dengan akses CCTV dan pelaporan insiden. Yang kedua, fitur jadwal halte membantu perencanaan perjalanan yang lebih baik. Dan yang terakhir, meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum karena layanan yang lebih transparan dan modern. Lalu ada bagian implementation plan. Yang pertama ada next steps. Yang pertama yaitu kita melakukan pemasangan CCTV tambahan di kendaraan umum dan area parkir. Yang kedua yaitu peluncuran aplikasi secara luas setelah tahap pengujian dan evaluasi. Dan yang ketiga, sosialisasi aplikasi kepada masyarakat melalui kampanye, edukasi, dan demo langsung. Lalu untuk bagian kedua yaitu timeline. Di minggu 1 sampai minggu 2 kita akan melakukan pengadaan CCTV tambahan dan pelatihan teknis. Di minggu ketiga sampai minggu keempat, melakukan pemasangan CCTV di lokasi strategis dan pengujian aplikasi. Dan untuk minggu kelima, yang terakhir yaitu kita melakukan peluncuran resmi aplikasi dan sosialisasi pengguna. Selanjutnya, challenge and learning. Transportasi umum di Bandung menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satunya tantangannya adalah aksesibilitas yang terbatas, di mana tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh transportasi umum, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, kondisi kendaraan yang buruk dengan banyak kendaraan tua dan tidak layak jalan. Menambah resiko keselamatan bagi para penumpang, ketidakpastian jadwal juga menjadi masalah utama, karena minimnya informasi mengenai rute dan jadwal membuat penumpang seringkali kebingungan. Harga layanan yang tidak kompetitif, di mana biaya yang ditawarkan tidak sebanding dengan kualitas layanan. Juga menurunkan daya tarik transportasi umum, masalah keamanan seperti kasus pencurian dan pelecehan. Semakin menurunkan rasa aman masyarakat, di sisi lain kurangnya integrasi antar moda, transportasi membuat perpindahan antar moda menjadi tidak efisien. Yang terakhir, conclusion and recommendation. Transportasi umum di Bandung saat ini menghadapi sejumlah tantangan utama, termasuk aksesibilitas terbatas, kondisi kendaraan yang buruk, ketidakpastian jadwal biaya layanan yang tidak kompetitif, dan kurangnya keamanan. Sistem transportasi juga kurang terintegrasi, membuat perjalanan menjadi tidak efisien dan menyulitkan pengguna. Namun pembelajaran dari situasi ini menunjukkan pentingnya investasi infrastruktur, penerapan teknologi, integrasi antar moda, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan layanan transportasi umum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.